Oke, Pak Sopan, mari kita berdialog, Pak Sopan Semiring. Saya mau bertanya ini, ada pertanyaan sebenarnya sama Pak Sopan Semiring ini. Ya, mudah-mudahan Pak Sopan mau ini ya, mau menjawab gitu, Pak Sopan. Ini saya ada keanehan, Pak Sopan. Ketika saya uh, membaca ya di dalam Bible Pak Sopan gitu. Nah, ini pernyataan Paulus ya, tentang pernyataan Paulus di dalam Efesus 2 ayat 15, Pak Sopan. Katanya sebab dengan matinya sebagai manusia membatalkan hukum Torah gitu loh. Nah, ini di mana gitu ya pernyataan dari Yesusnya ini. Sehingga Paulus berani sekali ini mengatakan hal tersebut ini. Gimana tanggapan Pak Sopan? Silakan dijawab. Jangan kamu baca sepenggal. Kamu tidak paham. Dengan matinya itu adalah penebusan dosa. Simbol kematian tidak berlaku seluruh undang-undang di negara mana. Kalau dia sudah mati, bagaimana mengadili? Mati terhadap keinginan daging. Jangan kamu potong dipahami. Kalau orang sudah mati, siapa yang mengadili? Tidak ada kan? Apa artinya mati? Tidak selera dengan keinginan daging. Mati itu. Hukum Taurat itu adalah keinginan daging. Kecuali hukum moralnya ya. Selainnya itu adalah keinginan daging. Maka keinginan daging itu harus mati. Kalau sudah mati, siapa yang mengadili? Simbolis. Oke, ini jawaban sementara untukmu. Nah, justru ketika saya tidak mengerti ya, saya akan bertanya sama Pak Sopan Sembiring ya kan. Dan juga ini masalahnya bukan masalah tentang dengan matinya Pak Sopan Sembiring, tetapi ini tentang hukum Torah Pak Sopan. Saya kan sudah bacakan ya, dalam Efesus 2 ayat 15, katanya sebab dengan matinya sebagai manusia membatalkan hukum Torah. Nah, ini di mana gitu pernyataan Yesusnya yang mengatakan bahwa dia itu mati membatalkan hukum Torah, gitu kan? Nah, ini di mana keterangan dari Yesusnya? Itu yang jadi pertanyaannya Pak Sopan Sembiring. Jadi bukan tentang penebusan dosanya ya. Nah, kalau tentang penebusan dosa kan Tuhan kan mengajarkan bahwa Tuhan itu di dalam Mazmur 5 ayat 6 itu Tuhan jijik loh. Ya, melihat penumpahan darah. Kan seperti itu. Bahkan menurut Yesaya sendiri itu di dalam Yesaya 1 ayat 18 katanya kan marilah kita berperkara gitu kan. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kismis akan menjadi putih seperti salju. Nah, jadi kan kalau menurut Yesaya ini bahkan hanya cukup berperkara saja sama Tuhan. Itu kan. Nah, sementara ajaran Paulus sendiri kan itu dalam Efesus 1 ayat 7. Katanya sebab di dalam dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Nah, ini itu di mana gitu loh kata-katanya yang bersumber daripada Yesus. Itu yang jadi pertanyaan saya dan keheranan saya gitu loh. Kok bisa gitu loh Paulus ini berbeda gitu. Karena ya memang saya tidak menemukan pernyataan daripada Yesus seperti itu Pak Sobat Semiring. Silakan dijawab. Oke ya, kalau kamu bertanya serius akan saya jawab dengan serius juga, gitu ya. Pemahamannya, hukum Taurat itu adalah perjanjian untuk menyelamatkan diri dengan kekuatan diri sendiri. Dengan segala kekuatan menyelamatkan diri sendiri. Itulah hukum Taurat. Hidup bersih. Hidup kudus. Maka disimboliskan dengan sunat. Harus berjanji hidup kudus, menyelamatkan diri sendiri tanpa bantuan. Mampukah kamu itu melakukannya dengan kekuatanmu sendiri menyelamatkan dirimu tanpa anugerah? Maka dengan kematiannya itu perjanjian kami diperbaharui melalui sola gratia. Melalui kematiannya itu sempurnalah. Disitulah ada pengampunan dosa. Sola gratia. Kami semuanya sudah mengaku tidak mampu melakukan dengan kekuatan diri sendiri untuk menyelamatkan diri. Maka sola gratia.
maka melalui kematian itulah, walaupun sangat sulit kamu pahami, itulah kenyataannya. Sola gratia itu pengampunan dosa. Batallah hukum Taurat itu. Seperti itu. Hukum Taurat yang bagaimana? Kamu harus pahami yang bersifat kedagingan. Hukum moralnya tetap berlaku sampai dunia kiamat. Silakan kamu bro, melakukan penyelamatanmu dengan kekuatanmu diri sendiri. Simbolisnya dengan amal. Kumpulkanlah amalmu sebanyak-banyaknya. Nanti akan ditimbang. Sah kamu itu. Silakan. Kami tidak mampu melakukan itu. Itulah kematian terhadap hukum Taurat. Ada lagi yang mengganjal? Silakan. Nah iya Pak Sopan Sembiring ya. Cuman kan pertanyaannya ini sola gratia itu dari ajaran siapa, kan seperti itu gitu loh. Ketika kita bandingkan itu kan tidak ada ya. Kalau saya simak itu tidak ada bahwa Yesus itu membatalkan hukum Taurat. Sementara kan ini yang dipertanyakan sama saya itu adalah keotentikannya gitu loh. Ketika Paulus mengatakan bahwa sebab dengan matinya sebagai manusia membatalkan hukum Taurat. Nah ini di mana pernyataan Yesusnya? Itu yang jadi keheranannya gitu loh Pak. Ya kan. Jadi otomatis saya itu heran. Pertama yang saya pikirkan gini, dia itu kan tidak pernah bertemu Yesus. Nah lalu bagaimana mungkin kan? Dia kok bisa gitu loh mengatakan hal sedemikian rupa. Dia mengatakan di dalam Efesus 2 ayat 15 katanya kan dengan matinya sebagai manusia membatalkan hukum Taurat. Lalu dia bikin pernyataan lagi dalam Efesus 1 ayat 7. Katanya apa? Sebab di dalam dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Nah, yang saya ingin tahu itu, ini dari mana gitu loh, sumbernya itu dari mana. Sementara kan kita ketahui ya dalam riwayatnya itu Paulus ini kan tidak pernah ketemu Yesus itu. Bahkan itu ada serah terimanya saja itu kan ada daripada Yesus ini untuk Paulus, kan seperti itu. Nah ini sumbernya dari mana gitu loh? Atau di mana adanya pernyataan Yesus sendiri yang mengatakan dengan matinya dia itu menghapuskan hukum Taurat, ya kan? Atau membatalkan hukum Taurat gitu. Terus lalu dengan matinya dia bahwa dia itu mengampuni menghapus dosa. Nah itu di mana pernyataan Yesusnya itu? Silakan Pak Sopan. Loh, kok Pak Sopan Sembiring itu malah lari dari saya ini? Gimana sih Pak Sopan itu? Katanya mau menjelaskan kepada saya, tetapi kok nggak ada gitu loh. Saya tunggu-tunggu ini jawabannya dari Pak Sopan Sembiring ini kok nggak ada gitu loh. Kemana ini Pak Sopan Sembiring? Sudah saya jelaskan semuanya. Kalau kamu tidak paham, silakan minggir. Cukup bagi kamu. Gitu aja kan. Kalau kamu belum paham, minggir aja. Itu jawaban terakhir. Loh, justru Pak Sopan Sembiring itu tidak pernah menjawab ya tentang pertanyaan saya tadi. Gitu loh. Ketika saya pertanyakan, ini di mana gitu kan? Pernyataan daripada Yesus itu ada di mana ketika bahwa Paulus ini membatalkan hukum Taurat, katanya kan dengan matinya Yesus itu bahwa dia itu membatalkan hukum Taurat. Nah lalu dengan matinya darahnya Yesus itu menghapus dosa, kan seharusnya itu kan ada ya pernyataan daripada Yesusnya. Nah itu yang tidak Pak Sobat Sembiring jelaskan sama saya gitu loh. Ya kan, seharusnya kan harus merujuk kepada Matius 7 ayat 15 sampai dengan ayat 17 itu. Jadi kita itu harus waspada terhadap nabi palsu ya yang datang kepadamu, yaitu dengan menyamar sebagai domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Itu loh Pak Sobat Sembiring. Ya kan. Jadi Pak Sopan itu harus berhati-hati. Karena Yesus kan di dalam Matius 24 ayat 4 sendiri kan berkata ya, waspada gitu. Supaya tidak ada seorang yang menyesatkan kamu. Kan seperti itu. Nah, justru saya mempertanyakan tentang keotentikan ini Paulus ini. Jika memang tidak ada dari pernyataan Yesusnya itu sendiri, berarti ya dia itu dia boleh dikatakan termasuk ya kepada kata-kata Paulus kepada kata-kata Yesus sendiri. Jadi harus diwaspadai gitu supaya tidak ada orang yang menyesatkan Pak Sopan gitu. Nah, ini begitu Pak Sopan, gimana? Ya minggir kamu. Itu jawabannya. Tidak bisa jawab, minggir kamu. Tidak bisa jawab, minggir dengan teratur.
Udah cukup kan? Nah, kan seperti itu Pak Sopan Sembiring. Jadi ketika orang lain bertanya, bukannya menjelaskan, malah nggak bisa menjawab, malah nyuruh minggir. Gimana sih Pak Sopan ini? Katanya Pak Sopan ini adalah seorang yang intelek. Terus Pak Sopan juga orang yang terpelajar. Tapi ketika dipertanyakan tentang keimanannya terhadap sosok seorang Tarsus ini, yang tiba-tiba dia jatuh pingsan di tengah perjalanan karena tersengat matahari, dan lalu tiba-tiba dia mengaku itu adalah suara Tuhan, dia melihat Tuhan. Bagaimana mungkin kan Paulus ini melihat Tuhan? Sementara dia, Tuhan sudah nonton saja ke bumi, sudah berbentuk Yesus saja, dia itu tidak tahu, tidak kenal. Bagaimana mungkin dia itu tahu? Nah, lalu tidak bisa menjawab Pak Sopan ini ya tentang hukum Torah yang tidak ada pernyataan Yesusnya, dipertanyakan Pak Sopan tidak bisa jawab. Malah nyuruh orang minggir-minggir. Gimana sih Pak Sopan ini? Aduh, parah sekali Pak Sopan. Itulah jawab terakhir begini. Minggir. Minggir. Ya, saya memang tidak akan memaksakan ya. Kalau memang Pak Sopan Sembiring itu memang sudah takluk dan tidak bisa menjawab, ya katakanlah, aku menyerah. Seharusnya kan seperti itu Pak Sopan Sembiring. Alah, kamu minggir. Lelet. Minggir. Itu aja jawabnya untuk kamu. Kesimpulannya, minggir. Memang saya akui Pak Sopan Sembiring ya, terkadang ucapan saya itu pedih seperti halnya ketika Pak Sopan Sembiring kulitnya teriris lalu dikasih air garam, seperti itu loh. Bahkan saking pedihnya, bahkan ketika terdengar oleh Pak Sopan Sembiring pun itu seolah-olah telinga Pak Sopan Sembiring itu putus Pak Sopan. Makanya ya, kalau statement orang muslim itu sangat tepat sekali gitu loh. Ketika mereka berbicara tidak memainkan ayat, tetapi mereka memang menjelaskan dengan bukti. Itu sehingga orang Kristen sendiri itu kebingungan. Seperti halnya Pak Sopan, bingung itu. Ya nggak? Pak Sopan. Ya memang lidah saya itu kadang-kadang seperti pedang yang menusuk hati Pak Sopan Sembiring. Jawabanmu terakhir adalah minggir. Ikan teri minggir. Itu paling lembut itu. Kan? Jawaban terakhir saya paling lembut. Minggir ikan teri. Ya, sebaiknya Pak Sopan katakan dulu, aku takluk, dan aku menyerah kepadamu. Seharusnya Pak Sopan itu bilang begitu, Pak Sopan. Ya, sama saya aja, oke? Sama saya saja. Oh iya, boleh. Mbak Uti, silakan Mbak Uti. Tadi pertanyaan saya kepada Pak Sopan Sembiring itu, di mana gitu ya? Bahwa ketika di dalam Efesus 2 ayat 15, Paulus ini mengatakan sebab dengan matinya sebagai manusia membatalkan hukum Torah gitu loh. Nah, ini pernyataan Paulus ini itu mengutip dari kata-kata Yesus yang di ayat mana gitu loh. Atau di mana pernyataan Yesus itu bahwa dengan matinya dia itu membatalkan hukum Torah. Nah, itu yang ingin saya pertanyakan begitu. Silakan Mbak Uti. Nggak jadi, mau ngajar. Nggak jadi, nggak ada murid ya. Sorry, nggak jadi debat, oke? Nah, memang itu tentang Paulus ini memang orang Kristen itu selalu berpikir 2 kali untuk membahasnya, Mbak Uti ya. Oke. Nggak apa-apa Mbak Uti, kapan-kapan bisa ngobrol-ngobrol dan diskusi lagi. Terima kasih Mbak Uti. Sorry, nggak jadi debatnya. Mau ngajar. Ada murid tuh datang nih ya. Lanjut nanti ya. Oke Pak Cornelius KC. Mungkin Pak Cornelius ini mau meneruskan tadi pertanyaan saya kepada Ibu Uti, pertanyaan saya kepada Pak Sopan Sembiring ya. Bahkan Pak Sopan Sembiring itu katanya memang muridnya Pak Cornelius KC ya. Ya, begitu. Sesuai pernyataan beliau gitu mengatakan, Pak KC itu adalah guru saya. Katanya seperti itu gitu loh. Nah, tadi pertanyaan saya itu saya bertanya kepada Pak Sopan Sembiring, bahkan kepada Ibu Uti ya. Gitu loh. Nah, sekarang kepada Pak Cornelius KC gitu loh. Gimana ini tentang masalah Efesus pasal 2 ayat 15 Pak KC ya. Katanya di sana tertulis sebab dengan matinya sebagai manusia membatalkan hukum Torah. Nah, yang ingin saya ketahui, ini kata-kata Paulus ini itu bersumber dari mana? Gitu loh. Di mana terdapat kata-kata Yesus yang sesuai dengan kata-katanya Paulus ini. Nah, mungkin Pak Cornelius KC bisa memberikan penyerahan kepada saya, Pak KC ya.
Tolong dijawab, silakan. Nah, mungkin saya bisa ajukan juga pertanyaan yang sama ya kepada Pak Kusir. Sebagaimana tadi sudah saya tanyakan kepada Pak Sopan Sembiring, yang akhirnya Pak Sopan Sembiring tidak bisa menjawab juga. Itu loh. Lalu kepada Mpok Uti, dan juga kepada Pak Cornelius Kacet yang juga tidak memberikan jawaban ini. Jadi yang ingin saya pertanyakan kepada Pak Kusir, begini Pak Kusir ya tadi, sesuai dengan pertanyaan saya kepada mereka. Jadi gini, ketika di dalam Efesus pasal 2 ayat 15, di sana tertulis, sebab dengan matinya sebagai manusia membatalkan hukum Torah. Nah, yang saya ingin ketahui, ini kata-kata Paulus ini itu bersumber dari Yesus di ayat yang mana gitu. Sehingga Paulus ini memberikan pernyataan demikian. Berarti kalau dia memang utusannya Yesus, otomatis kan seharusnya ada kesamaan ya antara apa yang dikatakan oleh Yesus dengan Paulus ini gitu loh. Nah, di mana nih kalau bisa Pak Kusya ini memberikan pencerahan kepada saya? Jadi kata-kata yang dicuplik oleh Paulus ini dari mana gitu? Cuplikannya dari kata-kata Yesusnya sendiri. Di mana? Tolong silakan dijawab Pak Kusya ya. Oh. Nah, jadi memang sangat membingungkan ya ketika kita bertanya tentang sosok Paulus ini. Bukti-bukti dia itu adalah utusannya Yesus sendiri. Nah, ketika kita mempertanyakan kepada orang-orang Kristen, ternyata orang-orang Kristen ini itu bingung menjelaskannya gitu. Padahal pertanyaan cukup simpel ya, cukup simpel dan perlu tidak usah bertele-tele untuk menjawabnya kan. Jadi pertanyaan yang sangat simpel tapi tidak bisa dijawab secara simpel pula gitu. Padahal pertanyaan semula yang saya pertanyakan itu gampang sebenarnya. Ketika dikatakan di dalam Efesus 2 ayat 15, di sana dikatakan sebab dengan matinya sebagai manusia membatalkan hukum Torah. Nah, seharusnya si orang yang diutus ini dengan orang yang mengutus pasti ada kesamaan. Karena pertama gini, Paulus sendiri itu adalah mengakui dia utusannya Yesus, jikalau memang Yesus itu adalah Tuhan. Kan seperti itu. Nah, otomatis kata-kata yang dia ungkapkan pasti itu bersumber daripada si pengutus. Nah, anehnya, kata-kata daripada Paulus ini, yang di dalam Efesus 2 ayat 15 ini, itu setelah saya teliti, ternyata tidak ada pernyataan Yesusnya seperti itu, gitu loh. Nah, apakah mungkin bisa dipercaya bahwa sosok seorang Paulus ini itu adalah utusannya? Kan seperti itu. Nah, ketika saya pertanyakan ini secara simpel, tapi saya tidak pernah ya menemukan jawaban yang simpel pula dari orang-orang Kristen. Dan bahkan ya, ada yang menghilang begitu saja. Dan rata-rata ketika kita membahas tentang Paulus ini, orang-orang Kristen itu seolah-olah gimana ya, tidak bisa menjawabnya tentang Paulus ini. Memang sangat sukar kali ya.